Bantu, Le. Bantu. Ini dia, coba. Aku rata sembah, Le. Udah enggak. Kerapu karet. Menang ya. Di penghujung musim kemarau, Sungai Salato, Sulawesi Tengah berubah rupa akibat surutnya air. Aliran sungai pegunungan yang dulunya dipenuhi air, kini berganti menjadi hamparan bebatuan. Ini dia gambaran Morowali Utara dalam keadaan kemarau panjang. Ini yang lagi saya jalan ini sebenarnya adalah dasar sungai, Sungai Salato. Sungai besar seperti ini aja bisa mengering. Ini mata airnya dari pegunungan di belakang sana, Pegunungan Tokala. Memang terasa sekali perubahan iklim, perubahan cuaca itu sedang terjadi. Nah, saya juga mau ikut dengan kegiatan masyarakat di salah satu anak sungai yang masih ada airnya. Debit air yang masih melimpah biasanya dapat dijumpai pada aliran Sungai Onsa. Anak Sungai Salato ini terletak di bagian hulu dan termasuk dalam wilayah adat Lipu Rio Tinto. Sungai Onsa adalah sumber air utama masyarakat Lipu Rio Tinto. Lipu adalah istilah yang menyatakan unit sosial terkecil masyarakat atau kampung bagi suku Wana. Namun keadaannya sedikit berbeda sekarang. Sungai Onsa juga menunjukkan gejala penyusutan yang parah. Dari rata-rata kedalaman 3 meter, kini tersisa setengahnya. Berbagai wilayah dan suku di Indonesia memiliki caranya masing-masing dalam melakukan perburuan. Nah, hari ini di sana udah ada mama-mama suku Wana. Saya dengan mereka mau melakukan perburuan dengan cara monongko. Seperti apa? Langsung kita ke sana. Saat kemarau menjadi waktu ideal untuk perburuan, sebab keberadaan ikan terkonsentrasi di lubuk-lubuk kecil sepanjang badan sungai. Bantu. Ini dia, coba. Aku merata sembah, Le. Udah enggak. Itu juga ada tapi masih kecil. Oh. Bawa uri isi piai isi. Jaga. Boleh. Bagaimana ya nandanya? Air yang jernih mempermudah pengamatan ikan target oleh masyarakat. Namun kondisi ini memiliki kesulitannya tersendiri. Ikan menjadi lebih waspada terhadap setiap pergerakan di air. Untuk itulah, masyarakat memiliki cara ampuh mendapatkan ikan dengan berburu secara bersama-sama. Sifu! Buku. Sifuku. Orang mana bilangnya sifuku. Populasi ikan di areal yang sangat kompleks biasanya lebih menjanjikan dibandingkan perairan terbuka. Selain sebagai tempat perlindungan, secara alami ikan juga akan memilih perairan yang banyak oksigen dan makanan. Aku merata, Le. Baun dapa. Baun dapa? Iya. Oh, Ane di baun dapa. masih kecil. Maafkan aku, Ibu. Ikannya lepas lagi. Kayaknya ini yang tadi lari deh, atau mungkin saudaranya. Oh, dilihat warnanya cantik banget ya. Ada kekuning-kuningan, terus ada bintik-bintik orange-orange. Ikan ini masuk dalam keluarga Nemacelius atau ikan bertubuh kecil yang hidup di bebatuan berlumut. Di Indonesia, penyebarannya merata di seluruh sungai pegunungan berarus tenang. Ini kalau dilihat sekilas kayak jenis snakehead yang memang banyak hidup di air tawar, air bening seperti ini. Kalau di Jawa disebutnya koto.
Bagi suku Wana sendiri, manongko atau menongko lebih kental dengan nuansa bermain di sungai. Mereka menyadari hasilnya tidak dapat dijadikan tumpuan hidup sama sekali, namun tetap saja dilakukan. Perolehan yang sedikit ini akibat dari berubahnya ekosistem perairan di sekitar lokasi desa. Ini, mana? Loncat. Ini ikan masih gesit banget, padahal kecil. Ini orang Wana bilangnya bumbur. Tapi kalau diperhatikan ini sih sebenarnya blos atau gabus malas. Ini bisa sampai gede banget. Bisa sampai 5 kiloan. Dan disebut gabus malas karena bentuknya kayak gabus. Tapi pergerakannya ini lambat. Wah, ini kalau di Jawa harganya bisa mahal banget nih. Ini kayaknya mau saya rilis aja deh. Masih kecil soalnya kasihan. Dia bisa besar banget nanti. Ini ikannya kecil dan warnanya tuh mirip banget sama kayak lumut, sama kayak batu, agak kecoklat-coklatan kan. Jadi emang harus jeli banget nih. Kamuflasenya jago. Memang ada beberapa jenis ikan yang gampang beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Warna batu, warna air, dia akan ngikutin warna itu. Saat ini, alam tidak selalu mampu memenuhi semua kebutuhan manusia. Hal ini menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan perubahan, sehingga alam kembali ramah menyokong kehidupan. Hari ini bisa dibilang perburuan kita kurang berhasil. Kita dapat ikan banyak bervariasi, macam-macam jenisnya. Tapi size-nya itu kecil-kecil. Jadi menurut saya ada yang berubah dari ekosistem di sekitar sini. Tapi senang-senang aja Ibu ya. Ya. Indo-Indo dari tadi senang aja, anggap aja kayak lagi berenang-berenang, lagi main-main air. Petualangan wild fishing di Sulawesi Tengah membawa saya ke salah satu sungai Payau di daerah Bungku Utara. Kondisi sungainya sangat ideal, ditandai dengan tingkat kejernihan air yang tinggi. Pergerakan airnya juga dinamis sebagai akibat dari sistem sungai Payau yang kompleks. Sekarang saya lagi di salah satu sungai di sudut Sulawesi. Nah, kata masyarakat di sini ada ikan nai. Dan ikan itu ganas banget. Jadi saya penasaran ikan nai ini sebenarnya apa sih? Bisa dilihat airnya jernih banget ini. Udah dalam aja masih kelihatan sampai ke bawah. Terus sedikit berarus. Jadi kita lihat nanti kita dapat apa. Berbeda dengan kebanyakan sungai Payau, Kuala Salato memiliki dasar berpasir bukan lumpur. Ini adalah tanda minimnya erosi di hulu. Kondisi sungai yang demikian adalah salah satu faktor penentu tingginya populasi ikan. Ikan-ikan kecil lebih menyukai sungai yang rendah polusi seperti ini. Keberadaan ikan kecil biasanya akan menciptakan rantai makanan yang kuat. Sebab ikan-ikan besar akan mengikuti rombongan ikan kecil yang merupakan mangsa alaminya. Kali ini saya pakai umpannya Mino. Nih, warnanya cantik orange. Karena hari ini lagi cerah banget dan di sini sungainya luas, dalam. Jadi saya pakai umpan yang emang daya selamnya juga cukup dalam nih. Kita lihat dapat ikan apa nih. Di air yang jernih, umpan palsu berwarna cerah membuat ikan pemangsa menjadi tidak waspada. Sehingga kemungkinan saya mendapatkan sambaran meningkat. Ternyata barakuda! 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 Ini ikan laut karena airnya udah mulai pasang, jadi air laut mulai naik.
Ikan-ikan laut juga mulai bermunculan nih, ngejar mangsa. Ini kecil-kecil tapi cabai rawit, dilihat dong. Badannya mungil kecil. Tapi giginya tajam banget. Ini bahaya banget. Jadi harus hati-hati. Ngehandle-nya juga pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai kena giginya. Ini kerapu. Kerapu karet. Masyarakat sini sih nyebutnya lando. Nah, kita di sini dapat kerapu karet, itu artinya areal di sekitaran sini nih. Kerapu karet. Ikan kerapu memiliki sebaran yang sangat luas. Semua perairan payau dan laut di dunia adalah habitat ikan yang sering disebut grouper ini. Ikan imut ini. Kita dapat yellowtail trevally. Di dunia terdapat puluhan jenis ikan trevally. Yang paling fenomenal disebut giant trevally dan mampu tumbuh hingga 70 kg. Khusus untuk yellowtail trevally biasanya terdapat di perairan laut yang dangkal atau perairan payau yang sangat bersih. Yellowtail trevally. Biasanya sih bahasa awamnya ikan kue ekor kuning. Nih bisa dilihat karena warnanya cantik emang. Bagian sirip bawahnya, terus ekornya kuning-kuning. Nih. Di sungai peralihan seperti ini, banyaknya spesies ikan laut yang masuk ke sungai karena mengikuti pergerakan air saat laut pasang. Momen air bergerak ini memang selalu menjadi acuan bagi ikan-ikan predator untuk aktif mencari mangsa. Kita dapat kerapu lagi nih. Kita dapat kerapu lagi, tapi ini beda dengan yang pertama tadi. Ini warnanya lebih cerah. Ini memang tenaganya nggak seberapa, tapi susah kalau ditarik, itu berat. Karena ini nih, kalau di dalam air tuh suka. Kelihatan kan? Dia ngebuka insang terus, lebar jadinya mukanya, mulutnya. Itu yang bikin berat kalau ditarik. Kerapu lagi. Dia tarik talinya sampai panjang banget ini. Ternyata ini disebut itu black bass, pantesan aja dibilangnya ganas. Ini emang. Serok. Bentar. Ini yang masyarakat bilang ikan naik. Aduh. Dan ikan ganas ini memang ikan ganas. Ini black bass. Pantesannya jadi bilang ganas ini.
Predator dahsyat ini. Sebentar. Aduh. Akhirnya saya dapat juga apa yang dimaksud ikan nai. Ini emang benar-benar ikan juara tarikannya itu. Kencang, tapi mantap. Memang kalau dalam dunia sport fishing, dapat ikan black bass ini rasanya luar biasa. Woohoo! Penduduk Sulawesi Tengah terdiri dari berbagai etnis. Salah satunya adalah suku Wana. Masyarakatnya masih hidup dengan cara tradisional di pegunungan Tokala. Masih di Morowali Utara, sekarang saya lagi sama abang-abang suku Wana. Ini salah satu suku di pedalaman Sulawesi. Jadi kita sebenarnya mau masak doang sih, tapi kita masuk ke hutan dulu untuk ngambil medianya nih. Kita pakai kulit kayu. Setiap lipu atau kampung suku Wana memiliki kawasan hutannya sendiri-sendiri. Anggota lipu biasanya akan menjaga kelestarian hutannya secara turun-temurun. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat lebih diperuntukkan pada pemenuhan kebutuhan dasar saja. Ini kulit kayu yang bisa dipakai nih yang seperti ini. Jadi ini enggak nih lentur, tapi nggak langsung patah. Terus kulit pohonnya juga nggak begitu tebal nih. Penggunaan alat masak semi modern sebenarnya juga dilakukan oleh suku Wana. Hanya saja jumlahnya sangat terbatas. Ini terjadi karena kuatnya prinsip hidup tradisional yang dipegang masyarakat nomaden ini. Jadi ini proses pengambilan kulit kayunya seperti ini nih. Ditandain dulu bagian atas dan bawahnya. Setelah itu dibikin seperti potongan supaya mudah dikuliti. Jadi cuma bagian tengahnya aja yang kita ambil. Banyak pohon yang bisa dipakai untuk masak, tapi nggak semua kulit kayunya bisa dipakai. Jadi kita harus pilih pohon yang nggak bergetah, nggak berbau. Kemudian seperti ini kan kulit kayunya tipis, terus fleksibel juga, jadi bisa ditekuk dengan gampang dan nggak patah. Kayak gini. Suku Wana memiliki cara pandang tersendiri terkait teknik mengolah bahan pangan. Semakin tradisional cara membuat makanan, dipercaya lebih sesuai dengan tradisi leluhur dan tentunya sehat. Nah ini dia, kulit kayu yang sudah bisa kita pakai untuk masak nanti pakai ini nih. Nggak ada baunya, terus dipegang juga nggak bergetah. Tuh. Ini pohon Andolia, kita juga nggak usah khawatir ambil kulitnya karena pohonnya nggak mati, bisa tetap tumbuh lagi. Jadi bisa dipakai lagi nanti tuh abang toh? Iya. Bisa. Mari kita balik udah. Indo Mengempea. Iya, Indo Mengempea. Keluarga sudah tunggu di rumah. Ayo bang. Suku Wana juga dikenal sebagai masyarakat yang kurang akrab dengan bumbu-bumbu. Bagi mereka, bumbu merusak rasa aslinya dan sekaligus buruk untuk kesehatan. Ini dia yang terkenal dari suku Wana. Cara masaknya yang masih sangat natural. Jadi semua lauk pauknya ini kita masak ikan, cuman dikasih sayuran aja, nggak pakai garam, nggak pakai penyedap rasa, semuanya natural. Cukup dibungkus dengan kulit kayu, ini dia yang nanti jadi penambah rasanya. Secara geografis, suku Wana sebenarnya tidak terlalu terisolasi dibandingkan masyarakat lainnya. Namun sampai sekarang, pengolahan makanan tradisional ini masih dilakukan. Bagi saya, hal ini mencerminkan keteguhan suku Wana dalam memegang teguh warisan leluhur mereka. Manami. Enak banget ini rasanya. Nggak pakai bumbu apa-apa. Tapi perpaduan dari antara sayurannya, ikannya, masuk ke mulut tuh gurih banget. Manami ya, manami. Makanan nikmat, pastinya sehat juga karena nggak pakai bumbu apa-apa dan makanan.
pasti selalu bisa untuk menyatukan masyarakat. Ini semuanya pada ngumpul rame-rame langsung habis semua.